Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilayhi. من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا حدانا صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا مع عالك الأطهر مع دين سرك الأسماء فهم سفن النجاة حمانا وعلى صحابتك الكرام حماة دينك أسبحوا لبلائه عنوانا والتابعين لهم بصدق ما حدا حاد المودة هيج الأشجانا اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم وترحم وتحنن على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا ومولانا محمد. Bu, sampun ngobrol piyambak. على سيدنا وحبيبنا وشفينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا ومولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه وموالاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Hadratul mukarramun wal muhtaramun dumateng sedaya para habaib, para kiai, para asatid, para sepuh bini sepuh, khususipun al mukarram akhina fillah al ustadz syuhada, ugi sedaya para asatid ingkang sampun rawuh, para sepuh bini sepuh, tokoh masyarakat desa Wanagoba yang mudah-mudahan selalu dimuliakan dan diberi oleh Allah keberkahan. Aparat pemerintahan, pengurus masjid, panitia penyelenggara Maulid Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, yang kita doakan mudah-mudahan selalu mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, diberkahi hidupnya di dunia sampai di akhirat. Amin Allahumma. Para rawuh, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Langsung saja setelah kita tadi membaca maulid, ketahuilah, pahami, resapi, renungi bahwa bacaan maulid yang kita baca tujuannya adalah menghubungkan diri kita dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Membaca sholawat kepada beliau, membaca sejarah beliau, supaya tertanam kuat rasa cinta kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, supados hubungan kali Kanjeng Nabi niku kuat, kenceng, boten pedhot, teng dunia nyambung terus sampai teng akhirat nyambung terus. Amin Allahumma amin ya rabbal. Karena tali yang menghubungkan kita dengan Allah perantaraannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sinyal kita kalau nyambung kepada Nabi, insya Allah akan nyambung langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin orang bisa nyambung kepada Allah langsung tanpa melalui Nabi. Mustahil. Mustahil. Orang bakal lanjut Gusti Allah, orang bakal nyambung mari Gusti Allah menawi boten perantara kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan maulid yang kita baca tadi merupakan sarana, cara ikhtiar kelolon panjenengan sami supados Allah taala hubungaken kenceng terus kali kanjeng Nabi. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Karena ini modal kita, modal paling utama untuk menghadap Allah supados teng akhirat diparingi rahmat Allah, di ngapura Gusti Allah kelawan syafaat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semua yang hadir, tidak ada satupun kedua orang tuanya, anak istrinya, semuanya akan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin.
Tidak bisa kita melakukan ibadah dengan baik, tapi kalau kita bisa mendapatkan syafaat Nabi merupakan satu kenikmatan yang luar biasa. Insya Allah, amin Allahumma. Ini ngandelakan ibadah, ngandelakan ilmu talawis berantakan. Siapa sing alim? Boten enten tiyang sing alim. Gitu boten. Ilmune pas-pasan, dudu pas-pasan maning laka ilmune. Salate, nah ibadahnya Masya Allah. Tapi maksiate ngaku mboten terus nggih. Tidak bisa kita lepas dari maksiat setiap hari kayaknya ya Allah. Pengen ucul sing maksiat ora bisa. Nafsune masih terus ganggu, setane Masya Allah, lingkungannya Masya Allah. Tapi kita tidak putus asa dengan rahmat Allah. Rahmat Allah yang terbesar adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rahmat Allah yang diturunkan untuk kita semua di bumi ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melalui beliau insyaallah kita dapat rahmat Allah, akan diampuni dosanya semuanya oleh Allah, akan dimasuk surga ya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin Allahumma amin. Hubungan kali Kanjeng Nabi niku satu modal dasar untuk mendapatkan keselamatan. Hubungan. Maka para sahabat Nabi, mereka hidup bersama Nabi, ibadah bersama Nabi, berjuang bersama Nabi, melakukan apapun untuk Nabi. Tujuannya apa? Tujuannya supaya hubungan dengan Nabi tidak putus. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu warḍah niku sederenge mlebet Islam duwe toko sanga teng Mekah. Tokone pinten? Sanga, sugih. Tokoh di Mekah. Tokoh orang-orang kaya, juga tokoh sebagai orang yang disegani di kota Mekah, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala. Setelah kenal Rasulullah, setelah kenal Islam, setelah tahu pentingnya kehidupan akhirat, bukan hanya hidup di dunia saja, setelah merasakan manisnya bersama Nabi, manisnya iman, manisnya dekat dengan kekasih Allah, tidak peduli 9 tokoh itu habis, satu demi satu diserahkan untuk perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai satu jual kabeh sangang-sangane didol, kabeh tujuannya kanggo nyenengna atine Kanjeng, kangge berjuang kali Kanjeng. Ini sudah merasakan manis. Maaf, bukan berarti para Kanjeng Nabi terus melarat duduk. Kita mbak sugi Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ning gemen duwe toko sangat tapi atine fakir, hatinya kering, miskin, tidak punya apa-apa. Tapi setelah kenal Rasulullah, hatinya kaya, hatinya penuh dengan iman, merasakan kelezatan iman saat mendekati Nabi, sehingga yang namanya dunia nilainya rendah di hadapan sahabat Abu Bakar diberikan semuanya, dijual satu demi satu untuk perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi. Dengan muludan orang ngedol motor nggih. Ana sih gawe muludan sampe ngedol motor, Cat. Mboten enten. Muludan ngedol omah. Muludan dari tekatok, rezeki yang ada silahkan disalurkan dan Allah akan ganti pasti, gitu kan? Pasti diganti di dunia dan di akhirat kalau lillahi ta'ala. Dimudahkan semuanya oleh Allah. Perjuangan kita tidak sampai menjual rumah, tidak sampai menjual apa-apa. Perjuangan kita hanya dituntut istiqomah, ikhlas, meluangkan sedikit harta, meluangkan sedikit waktu untuk menyenangkan hati Rasulullah sallallahu alaihi. Kur dikongkon nganggo motor sing kali gaya meneh ya buat nemen. Kira-kira cuma suruh duduk baca sholawat dipakani ke buli be ora gelem. Masya Allah. Nauzubillah min. Ini Sayyidina Abu Bakar berjuang bersama Nabi, 9 tokohnya habis. Saat jadi khalifah pernah pakai baju tambalan, lambine tambalan. Sayyidina Umar bin Khattab pernah jadi khalifah, jahitan sing bekas bedah lambine niku 14 siji soeke dijahit maning. Khalifah, pemimpin negara Islam, presiden, sendure presiden, yang presiden ngatur negara siji, niki khalifah ngatur negara-negara kabeh. Pernah pakai jubah yang jahitan bedah lambine niku bedah 14 siji soeke dijahit maning. Subhanallah. Apakah hina? Apakah rendah Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab? Tidak, dari Allah. Mulia, istimewa. Namanya diabadikan setiap zaman. Allah meridhoi, Allah jamin surga. Kenapa?
telah menggunakan hartanya dengan baik, telah menggunakan semua yang dimiliki dengan baik demi untuk mencari hubungan terus dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saniki lagi nikmat-nikmat. Coba kalau tidak kenal Rasulullah, ngumpuli dunia tok ora kenal apa-apa, ya wis naudzubillah min. Setelah mengenal Rasulullah mulia, mendapatkan kemuliaan, mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan hakikat kebahagiaan. Karena hakikat kebahagiaan itu bukan diukur dengan duniawi, tapi diukur dengan kelezatan iman. Kelezatan iman yang merupakan satu sumber yang akan menjadikan kita bahagia abadi di akhirat. Amin Allahumma amin. Enten malih sahabat-sahabat Nabi yang banyak sekali. Mereka berebut ingin punya hubungan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lewat apa saja, lewat kecintaan, lewat pengorbanan, lewat kedekatan, lewat nasab, lewat pernikahan, semuanya pingin gadah hubungan kali Kanjeng. Khulafaur Rasyidin empat-empatnya semuanya nyambung nasabnya, nyambung talinya dengan Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar nyambung putrine dikawinaken kali Kanjeng Nabi, ben dadi mertuane Kanjeng enten hubungan. Sayyidina Umar putrinya serahaken Kanjeng Nabi, ben ada hubungan kali Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi mantune Sayyidina Umar, berarti Sayyidina Umar mertuane Kanjeng. Ini hubungan ini bukan cuma di dunia, hubungannya nyambung sampai akhirat. Tali pernikahan, nasab, musyaharah, kata Rasulullah semuanya terputus kecuali yang punya hubungan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua nasab, semua tali pernikahan, semua tali antara menantu dan mentua, semuanya akan terputus hari kiamat kecuali yang punya hubungan nasab, pernikahan, hubungan mertua dan mantu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi, tidak akan terputus sampai yaumul kiamah. Sayyidina Utsman hubungan dengan Kanjeng Nabi melalui nikah dengan putrinya. Dapat 2 kali. Angsal pindo putrine Kanjeng Nabi. Angsal Ruqayyah sama Ummu Kulsum. Nikah dengan Ruqayyah putri Nabi, kemudian setelah wafat Ruqayyah dikasihkan lagi Nabi anaknya yang kedua perempuan. Ummu Kulsum dinikahi Sayyidina Utsman bin. Nikah yang kedua meninggal lagi Ummu Kulsum. Kata Rasulullah, ya Utsman, kalau saya masih punya anak perempuan lagi akan saya berikan kepada kamu lagi. Sayang sudah tidak ada. Fatimah sudah dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali dados menantu, Sayyidina Utsman dados menantu, Sayyidina Abu Bakar mertua, Sayyidina Umar mertua. Lah, 4 sahabat berebut ingin punya hubungan semua dengan Nabi. Yang lainnya berebut melalui jalur yang lainnya. Enten sing pengen khidmah karo Kanjeng Nabi, sahabat Anas bin Malik 10 tahun. Enten sing pengen jadi pendamping Nabi. Ada yang ingin jadi tukang ngambilkan air wudunya Nabi. Ada yang ingin jadi tukang nyediakan sandalnya Nabi. Ada. Semua sahabat tidak mengandalkan ibadahnya padahal mereka ahli ibadah. Tidak mengandalkan ilmunya padahal mereka juga alim belajar langsung dengan Rasulullah, tapi yang paling diandalkan adalah kedekatan dan hubungannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi. Karena apa? Karena kedekatan dan hubungan dengan Nabi merupakan sebab utama mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat ini maka semua dosa akan dibersihkan oleh Allah dan akan diampuni serta akan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin Allahumma. Sehingga mereka tahu setiap yang punya hubungan dengan Nabi pasti mulia, apapun bentuknya. Sampai mereka melihat air wudu, banyu biasa, toya, pada bayi toya liane, begitu dicekel tangannya Kanjeng Nabi, ditempel wajahnya saat wudu, air bekasnya buat rebutan para sahabat. Kenapa? Karena air ini sudah punya hubungan jasad dengan Nabi, tempelan dengan tubuh manusia yang paling mulia. Airnya beda. Airnya berubah jadi mulia. Airnya tidak seperti air biasa. Kenapa? Air tadi sudah dipegang tangan Rasulullah, sudah bersentuhan dengan wajah Rasulullah, maka sahabat melihat air yang pernah nempel wajah Nabi sudah bukan air biasa lagi. Sehingga mereka berebut bekas tetesan air wudunya Rasulullah. Kenapa? Karena airnya adalah air yang istimewa, telah hubungan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Niku tabarukan. Zaman saya kita baru pun donek syirik. Zaman saya kita baru pun donek bid'ah. Itu betul. Zaman sahabat santri ini Kanjeng Nabi ngarepe Kanjeng Nabi rebutan banyu wudu, Kanjeng Nabi malah senyum. Bahkan kadang-kadang netesi air ke tempat yang jauh biar orang yang jauh dapat tetesan air Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikan kesempatan yang tidak dapat air disilakan. Niku
semua dikerjakan para sahabat. Karena apa? Karena sahabat tahu bahwa setiap yang punya hubungan dengan Rasulullah akan jadi istimewa. Banyune jadi mulia karena nempel jasate Kanjeng. Rambut biasa. Tapi setelah lihat rambut yang nempel di kepala Rasulullah beda jauh. Beda. Rambutnya siji. Satu lembar rambut Rasulullah dibanding dunia dan seisinya lebih mulia satu lembar rambutnya Rasulullah SAW. Jangan dikira rambut, tapi ini rambut manusia paling hebat. Rambut kekasih Allah, rambut yang kepalanya pernah nembus ke 7 lapis langit terus sampai Sidratul Muntaha. Rambut yang kekuatannya nur cahaya yang melebihi nur yang ada di dunia dan seisinya. Ngapunten. Panjenengan ningali srengenge niku panas nggih. Sinare padang mboten. Padang ning laka awan niku bisa nembus bumi. Sejagat bisa disinari nang matahari siji tok karena cahayanya kuat. Cahayanya besar. Ratusan bahkan ribuan puluhan ribu kilometer ditembus dengan cahaya matahari dengan nur yang kuat dari cahaya Rasulullah, cahaya matahari. Tapi maaf, cahaya matahari itu merupakan bagian terkecil dari nurnya Nabi Muhammad SAW. Nurekan Nabi niku ngungkuli srengenge. Walaupun wujudnya menungsa, wujudnya fisik Bani Adam, tapi hakikatnya adalah nur. Dan nur Nabi Muhammad adalah pertama makhluk yang pernah diciptakan oleh Allah sebelum ada makhluk lain. Pertama nur Nabi Muhammad yang diciptakan. Dari nur itu diciptakan langit, bumi, srengenge, bulan, bintang, abih, jagat raya. Niku saking nure Kanjeng Nabi. Mulane mboten heran. Menawi srengenge pas nyoroti Kanjeng Nabi orang metu kayang-ayangane, metu bayangane sebab napa? Sebab Kanjeng Nabi luwih padang ketimbang srengenge. Luwih kuat cahaya ketimbang matahari. Pada bae sampai nyoroti baterai maring srengenge, mempan boten niku baterene. Pada bae kados iku. Srengenge nyoroti Kanjeng Nabi, orang mempan, orang bisa ngetok nang bayangan sebab napa? Panas terangnya matahari dibanding nur Kanjeng Nabi lebih kuat nurnya Rasulullah sallallahu alaihi. Walaupun bentuk fisiknya manusia, tapi hakikatnya adalah nur yang Allah ciptakan dari sumber segala alam ini adalah nur Nabi Muhammad SAW. Mulane giliran Kanjeng Nabi Mi'raj kali malaikat Jibril, nyirawaten. Malaikat Jibril yang besar kuat dari nur. Setiap malaikat niku didamel saking nur. Malaikat niku makhluknya Gusti Allah yang sumbernya adalah nur, dibikin dari nur. Malaikat Jibril adalah malaikat yang besar, yang paling kuat, yang paling afdol di antara seluruh malaikat. Paling afdolnya malaikat itu malaikat Jibril alaihissalam. Dampingi Kanjeng Nabi Isra Mi'raj, sibuk melakukan perjalanan Mi'raj terus naik sampai ke satu titik, satu tempat di mana tempat tersebut hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Malaikat Jibril berhenti. Malaikat Jibril berhenti, tidak mau melanjutkan lagi. Dalam titik itu malaikat Jibril pamit dan Kanjeng Nabi, kalau dugi mriki mawon panjenengan terus maju, lanjutkan ke depan, terus menghadap Allah Subhanahu. Lanjutkan perjalanan menghadap Allah. Saya Jibril sampai sini. Kata Rasulullah, Jibril, Jibril, kok sekarang kamu bisa? Saya butuh pendamping. Di saat saya butuh teman, malah panjenengan pisah. Awit sing bumi bareng. Giliran lagi, maaf, di saat saya penting sekali, saat butuh pendamping perjalanan saya ini, malah malaikat Jibril pamitan pisah, boten sanggup. Kata malaikat Jibril, ma minna illa lahu maqamin ma'lum. Kami para malaikat punya makom terbatas. Makom saya Jibril sampai sini, walaupun saya nur yang kuat besar, tapi maaf, nur saya, tubuh saya akan hangus, meleleh, habis kalau saya melewati batas. Melangkah sejengkal lagi, satu langkah lagi saya paksakan ke tempat atas lagi, maka tubuh malaikat Jibril itu akan hangus. Kenapa? Kekuatannya sampai situ. Tapi Nabi Muhammad maju terus. Katanya fisiknya jasad manusia biasa, tapi kekuatannya, istimewanya ngumpulin nur yang diciptakan oleh Allah dalam bentuk malaikat Jibril alaihissalam. Maju terus sampai tidak ada yang tahu, hanya Allah. Di tempat yang paling mulia, langsung berdialog dengan Allah, berhadapan dengan Allah. Dapat kemuliaan yang luar biasa. Tubuh yang kelihatannya biasa seperti manusia, ternyata tubuh ini adalah manusia super, manusia yang istimewa, yang hakikatnya adalah nur yang lebih kuat dari seluruh nur yang ada di dunia ini.
Mulane ngapunten. Rambutnya sahabat ningali dundeleng rambut. Lagi cukur, Kanjeng Nabi dong cukur, mutong rambut, terutama waktu hajatul wada, waktu haji terakhir Nabi mau haji terakhir pulang sebelum wafat Nabi pernah haji cuma 1 kali, umroh 9 kali. Haji ini mau pisahan, mulanya disebut hajatul wada, haji perpisahan karena setelah haji meninggal dunia tidak sempat haji lagi cuma sekali Rasulullah SAW. Tapi haji yang dihadiri oleh 124.000 sahabat saat itu. Setelah Nabi selesai melakukan manasik, mau tahallul, gunting rambut, cukur, niku sahabat sing nonggoni rambut Kanjeng Nabi niku kaya pan rebutan apa. Sampai dalam riwayat disebutkan kada ayaktadilun, kaya rebutan, kaya pan paten-patenan, kaya mau bunuh demi untuk mendapatkan rambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ini sahabat gini. Semua yang hubungan dengan Nabi diistimewakan, dipimpin carane duwe hubungan terus kali Kanjeng rebutan rambutnya. Sampai ada sahabat yang wasiat pada istrinya, wahai istriku, nanti kalau saya mati sebelum dikubur, dong dikafani, tolong niki rambutnya Kanjeng Nabi dalam ngisore ilate nyong, taruh di bawah lidah saya. Kata istrinya, aneh kok taruh di bawah lidah? Iya, karena saya berharap saat saya nanti masuk kuburan ditanya oleh munkar nakir, ditakene munkar nakir, kalau mudah-mudahan berkat ada rambut yang ada di lisan saya ini, Allah mudahkan saya bisa menjawab pertanyaan munkar dan nakir. Subhanallah. Mungkin ngandalkan ibadah. Ngandalkan apa? Ngandalkan rambut Nabi. Tujuannya apa? Supaya dengan rambut Nabi ini sebagai sumber rahmat ya Allah, Allah berikan rahmat. Jawabannya dengan mudah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mboten enten sing wani sanjang syirik, mboten enten. Rambut dalan ngono ben apa sih syirik? Mboten enten. Kenapa? Sahabat tahu. Sahabat yakin rambut ini akan jadi sebab Allah berikan rahmat, berikan kemudahan, berikan kebaikan karena rambut yang dimiliki oleh Rasulullah bukan sembarang rambut, tapi rambut yang paling mulia yang pernah ada di atas buminya Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Khalid bin Walid. Khalid niku dong perang jebule gawe jimat. Apa jimat boten? Jimate napa? Jimate rambute Kanjeng. Niki imamah yang dipakai, ini namanya imamah. Itu setiap lipatan imamahnya disesepin rambut satu. Puter satu. Disesepi rambut-rambutnya Kanjeng Nabi. Mangkat perang. Khalid bin Walid setiap mimpin perang, pulang pasti menang. Pulang selalu membawa kemenangan. Menang terus. Sampai sahabat ning pan mangkat perang takon, pemimpinnya siapa? Khalid bin Walid. Beres kita balik menang pasti. Sumpah seneng ning dipimpin Khalid bin Walid, pasti menang. Allah berikan kemenangan. Ternyata sirine apa? Hikmahnya apa? Rahasianya apa? Rahasianya waktu perang Khalid pernah imamahnya jatuh, mencolot dijuput maning bagiannya orang urusan, enten panah, enten pedang, tidak peduli, loncat demi ngambil imamah, dipasang lagi. Sampai sahabat pilihannya, Khalid biarkan imamah kamu gawe maning gampang imamah bahan diuper-uper. Di bawah banyak musuh, banyak pedang, banyak panah, kok demi imamah kamu loncat merangkang-merangkang bosen diguleti sampai dedek-dedek orang urusan juput imamah baru perang lagi. Ternyata setelah ditanya, kenapa kamu nekat begitu Khalid? Kata Khalid, saya tidak ngambil imamahnya, kalau imamah saya banyak di rumah bisa bikin lagi. Tapi dalam imamah ada rambut Rasulullah SAW. Kalau saya lanjutkan perang tanpa maka imamah yang ada Nabi, saya mungkin perang akan kalah. Tapi dengan imamah yang ada rambutnya Nabi, saya minta sama Allah berkat rambut Nabi, Allah turun pertolongan, Allah berikan kemenangan, dan Allah beri kemenangan dan pertolongan di setiap kali Khalid bin Walid perang, gara-gara adalah rambutnya Kanjeng. Niki, sahabat tahu, semua yang punya hubungan dengan Nabi punya keistimewaan. Rambutnya, air wudunya, gitu betul. Semuanya. Istrinya, sahabatnya, keluarganya, keturunannya, ulama pewarisnya, semua yang punya hubungan dengan Nabi akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Panjenengan pengen dadi mulia, tolong hubungan kalau Kanjeng Nabi aja tugel. Amin. Amin Allahumma. Caranya pripun? Caranya ya diantaranya ada begini. Ini adalah sarana
cara nguataken hubungan kali Kanjeng, mlebu bulan Maulid gawe muludan. Mlebu bulan Maulid duwe rezeki cuwil tuku wedhus go muludan Kanjeng Nabi. Anak pengajian hadir, baca sholawat, melajari syariatnya, mengamalkan sunnahnya, menghidupkan ajarannya, menerapkan hukum-hukumnya di rumah kita. Anak istri kita kadang-kadang maaf tidak tahu bagaimana cara berpakaian. Ajari cara berpakaian yang baik. Jangan sampai keluar rumah seorang wanita muslimah, lanangnya muslim, ngaji, kenteng muludan, tapi begitu anak wadon perawan yang metu pakaiannya masya Allah, tabarakallah. Bapaknya muludan, anak wadonnya boncengan karo wong lanang, bundang di diwalungkel ora weruh. Nah, ini nyata, ada banyak. Bapaknya muludan, manakiban, ngaji, tapi anak ora durusi, lu ngamali di budilah karepe dhewek, pakaiannya naudzubillah min dzalik. Ini menyakiti hati Rasulullah. Tahu kalau ada umatnya berbuat semacam itu, Nabi sedih. Kok kalian ridho lihat anak perempuannya, istrinya keluar, sementara saat keluar Nabi sedih menembak. Ya Allah. Hati-hati. Sholat 5 waktu takoni bocah aja bosen ngongkon sholat, jangan bosen terus. Anak yang kecil itu terus jangan berhenti, disuruh sholat, pan blenger pan ora sing penting niki kewajiban supaya jangan sampai ninggal sholat. Lare 7 tahun niku wis wajib diperintah. Larene dereng wajib sholat 7 tahun, tapi wong tuane merintahe wajib. Paham nggih? Perintah sing wong tua teng lare niku sing umur 7 tahun wajib. Bocah 7 tahun ora sholat gara-gara ora diperintah wong tua, bocah ora dosa, tapi wong tuane dosa. Larene durung balik, gitu boten. Larene boten dosa 7 tahun, tapi wong tuane dosa. Sebab napa? Sebab orang merintah. Jatuh kewajiban ke orang tua saat anak umur 7 tahun sudah wajib diperintah. Sampai 10 tahun masih bedut, kalau perlu disabet-sabet diweden-wedeni. Diancam ya diancam. Sing penting aja sampai ninggalaken sholat. Dan iki saiki bocah 15 tahun. Bocah 70. Ana bocah 70 tahun. Bocah 70 tahun ora sholat. Maka sing larui beneran. Malah kadang-kadang lucu. Awake ora sholat, ngongkon anaknya sholat, ya anaknya nyengir to kok nggih. Kayak mana maling langgar, sing ngongkon lagi nyekel remote ngarepe TV. Kayak wis azan cepet to. Kok telat, kok susu komat. Merentah kados iku, tapi sing merentah lagi tongkrong dhuwure TV nyekel. Bocah mungkin pertama wedi dibentak-bentak melayu maring jatuh pasang di titeni. Ning bapakne ora tau mari masjid lah dolan dhewe. Kok balik wis salat wis. Ben aja ngetara maring langgar ditelesi ngono apa jadi si Ahmad maring langgar boleh separane Ahmad umpama ngapunten. Maring langgar iki katon tapi maring langgar cuma nelesi rae terus dolan. Orang salah. Karena napa? Bapakne cuma pinter ngongkon, orang lakon. Nauzubillah, harus telaten, orang tua harus sabar. Harus telaten, maaf, ditelateni, disabari, dihati-hati mawon bocah saiki medeni. Apa maning dijor. Nauzubillah min. Jadi tolong hubungan dengan Nabi tolong dijaga. Syariatnya, akidahnya dipertahankan, gitu boten. Kemudian sunnahnya dihidupkan. Kemudian acara semacam ini merupakan sinyal yang menguatkan kita dengan Rasulullah SAW. Niki gampangane charger supaya semakin kuat, baterainya kuat, sinyalnya kuat, hubungan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir, mereka sahabat Nabi bukan cuma ingin selalu dekat dengan Nabi, tapi mereka berlomba-lomba berkorban untuk Nabi, karena perintah Nabi adalah perintah Allah. Jika saat kanjeng Nabi perintah, siap kapanpun, apapun yang diperintah Nabi, siap. Jangankan perang, maaf, apa saja. Saat salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW, beliau diperintah oleh Rasulullah untuk memimpin perang, maka mereka tanpa ragu-ragu lagi mengatakan siap ya Rasulullah.
Kemudian berangkat perang, setelah mereka berangkat perang, waktu dipilih jadi pemimpin, kon mimpin perang nanti. Panjenengan orang dikongkon mimpin perang, alhamdulillah ya. Kokon perang boten. Boten kokone ngaji yo nggih. Kon ngaji kon muludan oleh wedang, oleh jajan, oleh kebuli, alhamdulillah. Kokon ngaji oleh wedang, oleh jajan, oleh kebuli. Ya Allah. Be ora mantap. Apa mana dikongkon perang lah. Perang. Nyawa taruhannya. Meninggalkan anak istri, rumah, semuanya ditinggalkan. Kalau meninggal di dunia, kalau meninggal ditinggalkan semuanya. Tapi mereka tidak peduli. Maju. Perang. Disuruh jadi pemimpin, maju jadi pemimpin. Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib dipimpin, disuruh Nabi suruh mimpin perang, mangkat. Kata Rasulullah, Ja'far kamu pimpin perang, pegang bendera, jadi pemimpin, atur pasukan Islam, tapi tolong ini bendera jangan sampai jatuh. Sedurunge kon tiba, niki bendera aja sampai tiba, serahkan pemimpin kedua, Abdullah bin Rawahah. Terus Zaid, 3 pemimpin ini dipilih oleh Rasulullah. Pertama, Ja'far bin Abi Thalib dengan syarat sederenge panjenengan lepas ini bendera jangan sampai jatuh. Walaupun kamu jatuh, bendera jangan jatuh. Serahkan pemimpin kedua, atur lagi, terus sampai 3 pemimpin dipilih. Angkat rombongan, ngadepi musuh teng Medan Mu'tah. Medan Mu'tah niku teng Urdun, Jordan. Kuburan Ja'far bin Abi Thalib di Jordan sana. Di Holi tiap tahun. Setiap Jumat pertama bulan Rabiul Awal, bulan urut wingi, hol besar-besaran. Jadi sing arane hol iki dudu nang Indonesia tok nang India nah hol. Sing anti hol berarti matane picek. Udah di hol anti hol. Nabi ngaholi sahabat Uhud tiap tahun ziarah maring Nabi maring kuburan para sahabat yang meninggal di medan Uhud, di Gunung Uhud, salam, baca doa. Tiap tahun dilakoni kanjeng Nabi niku arane hol nggih. Doa di kuburan, memberikan doa, baca doa, ziarah kubur tiap tahun niku arane hol. Bahkan Nabi hol. Terus paling intil siapa? Paling intil wong sing ora seneng hol, wis manakin celen. Bisa nyafati boleh kayak wong model kayak. Kalau Rasulullah insyaallah akan berikan keselamatan kepada kita insyaallah. Amin. Amin Allahumma. Lah niki maju perang, jalan. Ternyata musuh tidak dikira begitu banyak. Akeh orang umum musuhnya, bingung. Tapi kan Nabi ngatur strategi. Rasulullah sudah prediksi musuh akan banyak, besar-besaran serangannya. Setelah Ja'far bin Abi Thalib maju di medan perang, mulai hadapan pedang dengan pedang, tombak, panah mulai dihadap. Kemudian dikelilingi, jebule bener. Prediksi ini kan Nabi ini bener. Ternyata pemimpin yang megang bendera sama musuh ini dicertuli, dipateni tuli ben lakon pemimpinnya. Kan Nabi nebak, sehingga kata Rasulullah, bendera jangan jatuh. Kamu boleh jatuh, yang penting bendera jangan jatuh. Biar terus berkibar. Seakan-akan pemimpin tidak jatuh. Ada pemimpin lagi, ada pemimpin lagi. Sehingga pasukannya tidak bingung. Leres. Tangan tengah nyekel pedang, tangan kiwa nyekel bendera. Jebule tangan kiwanya sih diincer. Kesabet pedang, putus tangannya. Lengannya putus. Tangannya dengan bendera yang di tangan kiri lepas, jatuh. Bendera dan tangannya lepas dari tubuhnya Ja'far bin Abi Thalib. Tangan kanannya sedang megang pedang dibalang nak, ditampani bendera, amanat saking kanjeng Nabi, sing penting bendera aja sampai tiba. Ini pedang tidak peduli. Padahal ngapunten butuh pedang untuk nanti serangan. Tapi karena ini bendera amanat kanjeng Nabi aja sampai tiba, tidak peduli. Perintah kanjeng Nabi dipegang teguh walaupun dalam kondisi genting, dalam kondisi bahaya. Perintah kanjeng Nabi nomor 1. Panjenengan dalam kondisi enak, sehat, kongkon ngaji sungkan, kongkon sholat sungkan. Apa maning lagi tangannya buntung, lagi perang, ngarepe musuh pimen. Perintah kanjeng Nabi kelalen wis. Sehat saja lupa perintah Rasulullah. Ini di depannya musuh. Satu-satunya alat untuk nangkis serangan pedang. Tapi maaf, pedang dibuang, tangan buntung orang dipikiri, sing penting bendera dari kanjeng Nabi aja 3 ditugluk, nganggo tangan tengahnya dijaga tidak jatuh. Tangan kanannya disabet pedang lagi. Dibacok maning tugluk maning. Mau lepas, diloncat, dipeluk dengan lengan sisa yang tadi buntung. Lengan sing sisa niku ngerangkul.
bendera, baru teriak manggil pemimpin yang kedua untuk ngambil alih bendera tersebut. Kumpulan pemimpin satunya diambil alih benderanya sama pemimpin satunya. Ja'far bin Abi Thalib saat meluk bendera mempertahankan supaya bendera tidak jatuh, niku ditusuk tombak, ditusuk pedang, dipanah, dibacok, tetap ditahan awak ini banjir darah. Tapi karena bendera belum diambil alih, dipertahankan sampai diambil alih, baru tersungkur Ja'far bin Abi Thalib. Kelusuk, jatuh, tubuhnya berlumuran darah. Setelah ditinggali sahabat yang pengwinggingan itu ningali, Ja'far pemimpin pertama jatuh, diambil, diangkat, bawa ke kemah. Kemah dibersih, Jibril masih hidup. Diajak bicara masih bisa berbicara walaupun tubuhnya sudah luka, semuanya sekujur tubuhnya luka. Tangan dua-duanya sudah putus. Diambilkan air, suruh minum. Ja'far bin Abi Thalib dikengkan minum gedik-gedik. Minum Ja'far, jangan nekat begini kamu. Ini kamu luka. Tetap mingkem. Dipaksa, ditempelkan, mingkem. Akhirnya dibentak. Hei Ja'far, jangan nekat kamu. Kata Ja'far, saya puasa. Saya kula sibuk napa? Panjenengan ngertos puasa napa niku bukan sasi Ramadan, puasa sunah. Panjenengan puasa Ramadan wajib tembe secuil terus. Kenyang mumet ndase kenyang lagi mumet ora apa-apa ya puasa. Pan minum obat sih ya. Dadine ke Madinah terakhir nih. Rasul ke Madinah niku Muktah teng Urdun jauh. Perjalanannya jauh. Tiba-tiba Nabi saat duduk seperti posisi semacam ini di depan para sahabatnya, Nabi tahu-tahu saat lagi ngomong kali sahabat tiba-tiba merem. Nunduk. Wajahnya berubah. Sahabat kaget, kenapa kan Nabi tiba-tiba merem, wajahnya berubah. Terus nengok ke atas. Mesen. Ngomong beberapa kalimat pelan. Sahabat tambah bingung. Ngomong karo sahabat kan Nabi nengak mendur. Terus setelah ngomong beberapa kalimat pelan, Nabi mengucapkan salam, jawaban salam dengan suara yang keras. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah diem, sahabat tanya Rasulullah, enten apa kanjeng? Ja'far bin Abi Thalib didampingi puluhan ribu malaikat terbang mampir ke Madinah. Ja'far bin Abi Thalib yang di medan perang telah dijemput oleh ribuan malaikat, kedua tangannya yang putus diganti oleh Allah sayap, terbang bersama para malaikat, tapi izin maring Gusti Allah pan mampir Madinah. Dijemput malaikat niku kangge buka puasa untuk makanan-makanan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makanan surga. Tapi mboten gimir, mboten terus pengen mangan surga dijemput malaikat terus seneng wis kelalen kabeh mboten. Tetep izin maring Gusti Allah, kula pengen ketemu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mau mampir Madinah, saya mau mampir kekasihku, saya mau mampir pemimpin umat yang menjadikan saya dapat kemuliaan semacam ini beliau. Saya tidak lupa, tolong izinkan saya mampir ke Madinah. Mampir ke Madinah, di atas majlis yang ada Nabi berhenti, minta izin, minta restu sama Rasulullah, kemudian ngomong ucapkan salam yang terakhir untuk Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi senyum, kemudian waalaikumsalam. Saat Nabi senyum baru ridho, baru bombong jalan lagi. Setelah Rasulullah restu, beli restu ridho, tembe. Padahal niki sing ngongkon jemput Gusti Allah. Malaikatnya Allah sing jemput. Tapi maaf, tetap takzim, hormat. Tidak sampai kepada Allah, tidak dapat rahmat Allah, tidak dapat kemuliaan dari Allah, kecuali melalui beliau Rasulullah. Maka mampir izin tuli. Niki akhlak sahabat. Aja kabilan wis pinter, wis hebat, wis selamat, terus kelalen gurune maaf. Model siki kan harus iku nggih. Kemudian lagi alip-alipan diulang sampai gurune kesel, pegel tapi telaten, alip-alipan. Sampai bisa baca Quran. Mondok guru lihat telaten mulang wudu, mulang salat, mulang apa. Begitu wis kuliah, wis sekolah nang luar negeri balik, salaman guru-gurune kudu dikekek mantok digorok-gorok gurune. Kurang ajar. Nah, banyak sekarang model semacam itu. Dia sudah lebih hebat seakan-akan. Guru sing gemian mulang alip-alipan, guru sing gemian madrasah kur di tangan kayak gini tok jepis. Ini sahabat Ja'far bin Abi Thalib bukan cuma dapat ilmu, tapi dapat kemuliaan, dapat ampunan, dapat surganya Allah, dapat rahmat Allah, dapat mulia. Dijemput oleh ribuan malaikat. Tapi tetap pemimpin, guru,
dimintain izin, dimintain restu dulu. Jangan semaunya sendiri sekarpe dhewe wis bisa dewek, wis pinter dewek, wis mlaku dewek, ora kanggo kabeh. Nauzubillah min. Setelah Nabi senyum baru jalan. Kan Nabi langsung keluar dari masjid, dari majlisnya menuju ke rumahnya Ja'far bin Abi Thalib di Paranegiono. Sahabat ningali sedoyo. Kata sahabat aneh, biasanya ning griya mboten enten tiyang jalare kan Nabi mboten ate dodok-dodok, tidak berani masuk rumah kalau tidak ada orang laki-lakinya. Ini kok ngetuk pintunya rumah Ja'far, sedangkan Ja'far di medan perang. Diketuk pintunya. Karena masih kerabat Ja'far bin Abi Thalib sepupune Kanjeng Nabi sepupu. Istrinya masih punya kerabat dengan Rasulullah SAW. Diketuk dari depan pintu, dibuka. Setelah dibuka oleh anak-anaknya, terdengar suara Rasulullah, Assalamualaikum ya ahlul bait, Assalamualaikum ya ahlul Ja'far, Assalamualaikum wahai keluarganya Ja'far, wahai keluarganya Ja'far, Assalamualaikum. Dengar suara Rasulullah, istrinya nyuruh anak-anaknya gitu. Kan Nabi nang arep sambut, Abah lagi pergi, sambut kamu yang nemoni, gantinya Abah. Dibuka, anak-anaknya kecil-kecil. Begitu dibuka, duduk Rasulullah dipeluk anak-anaknya tiga-tiganya. Nangis Rasulullah. Diciumi kepalanya anak-anaknya. Nabi nangis keluarkan air mata. Dipegang, didoakan satu-satu oleh Rasulullah. Istrinya ningali saking jero, ningali di belakang tirai. Lihat anak-anaknya sedang dipeluk, Nabi nangis. Tanya istri, ya Rasulullah, suami saya terbunuh di medan perang. Selamat atau terbunuh? Apakah Ja'far terbunuh suami saya? Nabi tidak berani jawab. Tambah kenceng rangkul larene Sayyidina Ja'far, nangis, doa kemudian pergi Rasulullah. Istrinya tahu berarti suami saya terbunuh di medan perang. Maka istrinya sholat, sujud syukur, doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Niki, sahabat semacam itu bukan cuma cinta, tapi cintanya dibuktikan dengan pengorbanan, akhlaknya, kedekatannya, cintanya, pengorbanannya. Maka tidak heran kalau sahabat Nabi dimuliakan tinggi oleh Allah, diabadikan namanya dengan keridhaan Allah dalam Al-Quran. Radhiyallahu anhu ajma'in. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita dengan orang-orang soleh. Mudah-mudahan hubungan kita dengan Rasulullah tidak putus dari mulai dunia terus nyambung sampai yaumul qiyamah. Amin. Mudah-mudahan kita mau berjuang, mau berkorban demi untuk Rasulullah SAW. Ketahuilah musibah yang menimpa umat manusia di dunia ini, kalau ada Nabi di dalamnya akan aman. Allah berfirman, maka Allah yu'adzibahum wa anta fihim. Tidak akan Allah memberikan siksa kepada mereka selama engkau ada di dalam mereka, di antara mereka. Maaf, selama ada Nabi di antara mereka, Allah tidak akan timpakan musibah. Lah kan Nabi kan sampun sedo, sampun wafat. Nabi di antara kita bagaimana caranya? Sunnah Nabi dihidupkan, syariat Nabi ditegakkan, nama Nabi selalu disambung dengan salawat. Peringatan maulid Nabi diadakan. Salawat dibaca, sejarah Nabi dibaca, sunnah Nabi dipelajari, ajaran Nabi dipelajari. Insya Allah selama ada Nabi, dalam arti ada ajarannya, ada sunnahnya, ada orang-orang yang mencintai di situ, insya Allah tidak akan timpakan musibah dan bala. Amin. Amin Allahumma. Prediksi orang-orang barat, orang-orang Jepang tsunami wingi nang barat dina Jumat jam 2, jam 6 luwih nang Indonesia bakal tsunami. Tapi karena Indonesia lagi dikubangi maulid Nabi, lagi dikelilingi salawat Nabi, alhamdulillah tidak terjadi tsunami berkat barokah salawat Nabi. Amin Allahumma. Barat itu sudah ngasih sinyal Indonesia bagian timur akan habis kena tsunami seperti di Jepang. Tapi ternyata sampai detik ini Allah masih lindungi. Amin. Sebab berapa teng Indonesia lagi pada sibuk gawe acara mulut, pada sholawatan maring Kanjeng Nabi. Selama ada Nabi di situ disebut, sejarah Nabi dibaca, sunnah Nabi hidup, syariat Nabi hidup, insya Allah aman. Amin Allahumma. Niki desa Wanagopat, dinten niki anak muludan, insya Allah dibaringi aman Allah Taala, dibaringi berkah Allah Taala. Orang-orangnya selalu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kehidupannya dirubah menjadi kehidupan yang lebih baik lagi insya Allah. Anak-anaknya dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah, yang melakukan menjadikan acara maulid ini sampai sukses. Kemudian maaf semua yang berpartisipasi dalam maulid sing dadi panitia sedaya mawon, mudah-mudahan dibalas di dunia sampai akhirat. Amin Allahumma. Amin rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tub alaina ya rabb innaka antat tawwabur rahim. Ya walal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dzal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin irhamna wal muslimin hawilah lahum ila ahsani hal. تب علينا يا الله توبة نصوحا وزكها بها جسما وقلبا وروحا
اللهم نور قلوبنا بأنوار معرفتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسر الفاتحة.